Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ervikawati Ba'ua, kelas B Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo. Dalam video kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Pelaksanaan Eksistensi atau Kedudukan Pancasila pada Masa Orde Baru. Ada dua hal penting yang harus diketahui, yakni Pancasila dan Orde Baru. Jadi Pancasila merupakan landasan hukum, ideologi, dan dasar negara kita. Ada 5 sendi penyusun Pancasila, yakni 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan Orde Baru adalah masa kepemimpinan Soeharto yang berlangsung selama 32 tahun. Nah, jadi jurnal yang saya review kali ini adalah tulisan dari Aris Kurniawan. Menurut penulis, prinsip yang diterapkan pada era ini adalah negara yang mengabdi kepada rakyat dan Pancasila serta undang-undang dijadikan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Pemerintah juga berhasil menghilangkan faham komunis di Indonesia. Tetapi seiring berjalannya waktu, Pancasila masih digunakan sebagai alat pembenar dan alat untuk memperkuat rejim otoriter. Pemerintah juga melaksanakan P4, yakni Pedoman Penghayatan Pengalaman Pancasila, untuk mengontrol Pancasila dan undang-undang. Pancasila dan undang-undang juga dijadikan sebagai hal yang keramat sehingga tidak bisa diganggu-gugat. Akhirnya Pancasila berjalan hanya menguntungkan satu golongan, yakni pemerintah. Nah, hal tersebut menimbulkan banyak sekali penyimpangan yang bertentangan dengan Pancasila, seperti pelaksanaan pemilihan umum yang kurang demokratis, kemudian yang kedua, pelanggaran HAM oleh aparat negara, yang ketiga, Presiden Soeharto yang menjabat selama 32 tahun tanpa tergantikan, yang keempat, diberhentikannya izin beredar dari majalah yang berisi tentang kritik pemerintah pada masa Orde Baru karena dianggap sebagai ancaman bagi negara. Yang kelima, adanya Petrus atau penembak misterius. Penembak ini sangat rahasia dan ditugaskan untuk menembak mati para preman-preman. Akhirnya pemerintah berhasil menekan angka kriminal, tetapi hal tersebut bertentangan dengan Pancasila sila kedua, karena pembunuhan dilakukan secara brutal. Yang terakhir adalah adanya praktek KKN, yakni korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bahkan PBB dan Bank Dunia melaporkan bahwa Presiden Soeharto tercatat sebagai presiden terkorup di dunia. Implementasi dari Pancasila selain berdampak negatif, ada pula dampak positifnya, seperti sukses transmigrasi. Transmigrasi ini bertujuan untuk meratakan penduduk. Jadi penduduk di Pulau Jawa dipindahkan ke Pulau Sulawesi. Dan transmigrasi ini terbagi atas dua, yakni transmigrasi umum yang seluruh biaya transmigrasinya ditanggung oleh pemerintah, baik biaya perjalanan, biaya untuk tempat tinggalnya nanti, dan biaya untuk modal. Sedangkan transmigrasi khusus, biaya yang ditanggung oleh pemerintah hanya biaya perjalanan saja. Kemudian yang kedua adalah sukses swasembada pangan. Swasembada pangan ini sangat terkenal pada zaman Soeharto karena merupakan kesuksesan yang berhasil diraih pada era Orde Baru.